Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan semoga semua teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membawakan satu kisah lagi yang cukup menarik, yaitu dari salah satu penulis favorit kita, Nasura 2101. Wow, kisah dari Nasura selalu mencekam. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia, yang sudah selalu hadir di setiap konten-konten kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Keluarga kecil Pak Mat. Kabel getih. Kisah ini adalah kisah dari cucu Sumila, salah seorang cucunya yang diberi kelebihan yang sama sepertinya, bahkan melebihi dari kesaktiannya. Seorang manusia pilihan yang terlahir sebagai pangreksa. Dia sendiri awalnya tidak menyadari bahwa dia terlahir sebagai manusia pilihan sekaligus ditakdirkan sebagai sang penjaga. Seorang yang sepanjang hidupnya harus mau berkorban dan dikorbankan demi keselamatan orang-orang di sekitarnya. Dia terlahir dengan weton yang memang memungkinkannya untuk dapat menyerap kesaktian tanpa batas. Dan satu hal yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, dia memiliki sifat welas asih. Sifat welas asihnya bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada seluruh alam semesta dan seluruh isinya. Dia juga memiliki hubungan khusus dengan dunia tak kasat mata secara harmonis. Sifat itu diturunkan dari para leluhurnya, baik leluhur dari ayah maupun ibunya. Dan kabel getih adalah kisah pengorbanan yang dilakukan untuk kakak kandungnya yang memiliki takdir berbanding terbalik dengannya. Kakak kandungnya terlahir sebagai manusia biasa. Kakaknya selalu menjadi incaran orang-orang yang tidak suka dan memusuhi keluarganya karena merasa dirugikan atas hadirnya keluarga ini. Mereka pikir sang kakak adalah kelemahan keluarga. Sang adik bernama Sapu Jagat, sedang kakaknya bernama Kuning. Keduanya punya panggilan kesayangan. Sang kakak saat kecil biasa dipanggil Kutil karena memiliki tanda lahir di dekat telinga berupa daging tumbuh yang berbentuk seperti ular. Tanda lahir ini ada dua, satu kecil dan satunya besar. Tapi oleh bibinya, kedua tanda lahir ini diikat dengan rambut. Akhirnya tanda lahir ini putus dengan sendirinya, meninggalkan dua daging kecil berbentuk gunung kecil. Sedang Sapu Jagat mendapat panggilan kesayangan dengan sebutan tampah, yaitu satu alat yang biasa digunakan oleh orang Jawa untuk memilah beras karena keningnya lebar. Kata kedua orang tua mereka, orang yang keningnya lebar adalah orang yang punya keluasaan. Usia mereka berdua hanya terpaut 2 tahun. Dari kecil, keduanya memiliki perkembangan yang sangat berbeda, baik secara fisik maupun mental. Sapu Jagat sudah bisa jalan dan bicara dengan benar, sedangkan Kuning masih harus dituntun saat berjalan, belum bisa bicara dengan jelas. Ketika keduanya mulai masuk pendidikan dasar, Sapu Jagat terlihat lebih dominan dalam segala hal, baik dalam pelajaran umum maupun pelajaran agama. Sapu Jagat selalu lebih cepat dan lebih baik dalam segala hal. Bahkan Kuning sering dijitaki oleh Sapu Jagat. Tampak gemes sama tingkahnya Kuning yang sering terlihat konyol di mata Tampah. Satu-satunya yang membuat Kuning terlihat sebagai kakak adalah tubuhnya lebih tinggi dan dia merupakan seorang yang tekun. Dia tidak akan berhenti mengerjakan sesuatu sampai berhasil meski memakan waktu berhari-hari dan harus begadang.
Ketika mereka berdua lulus pendidikan dasar, Kuning memilih melanjutkan sekolah dan terus sibuk dengan buku-bukunya. Sedang Sapu Jagat memilih berhenti sekolah, sibuk dengan berbagai lelaku atau tirakat dan tapa brata. Lembah Biru, sekitaran tahun 1985. Dini hari, 03.45, hampir subuh. Ketika tiba-tiba terjadi keributan di depan rumah Zimat, ayahandanya Kuning dan Sapu Jagat. Tok tok tok, tok tok tok. Pintu rumah digedor dengan keras, membangunkan seisi rumah. Namun, saat Ibu Saadah atau lebih dikenal dengan nama Kasumi hendak membuka pintu, Kasumi dicegah oleh Pak Ahmad. Bagaimana toh? Saya yakin itu Yanto di depan sudah sekarat. Kok ndak boleh buka pintu? Yanto adalah salah satu murid kesayangan Pak Mat. Yanto juga sangat dekat dengan Kasumi. Jelas terlihat kekhawatiran yang sangat dalam dari raut wajah Kasumi. Namun, Kasumi tidak berani membantah perintah suaminya. Biarkan, dia masih punya waktu 3 hari. Biarkan saja, biar dia paham, kata Pak Mat dengan nada marah yang hampir meledak. Namun, tiba-tiba tanpa membuka pintu berlari keluar. Pak Mat dan Kasumi tak lagi mampu mencegah. Sapu Jagat langsung meletakkan tangan kanannya di depan dada dan memejamkan mata. Kasumi hendak menyusulnya, tapi lagi-lagi dicegah oleh Pak Mat. Biarkan saja, anak perempuanmu sedang memasang pagar gaib untuk Yanto. Rupanya dia tahu kalau ada yang mengincar Yanto dan ingin membunuhnya. Mereka pun hanya memerhatikan Sapu Jagat dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Sapu Jagat membuka mata lalu mendekati Yanto yang sedang berdiri dengan kedua lututnya. Berbisik di telinga Yanto. Mas, bersimpulah dengan benar. Luruskan hatimu dengan yang di atas. Jika Mas benar-benar menyesal, nanti Bapak pasti kasihan padamu, Mas. Yang dibisiki langsung menangis sesenggukan. Bersemedilah, gak usah takut. Sudah aku pasang pagar gaib. Tidak ada yang akan bisa menyentuhmu. Akhirnya Yanto menuruti apa yang dikatakan Sapu Jagat. Yanto bersimpu dengan benar lalu memejamkan mata. Kedua tangannya dilipat di depan dada dengan kedua telapak tangan menyentuh lengan sebelah atas. Air matanya masih mengalir deras. Saat Yanto sudah terlihat tenang dan dapat mengatur nafasnya dengan benar, Sapu Jagat meninggalkannya, dia kembali masuk ke dalam rumah. Hampir pagi, suara azan subuh dari surau sudah terdengar. Kuning yang sedari tadi juga memperhatikan dari dalam rumah, langsung menggelandang Sapu Jagat ke dalam kamar begitu dia masuk rumah. Kuning benar-benar penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Yanto. Mas Yanto kenapa? Dengan rasa khawatir dan penasaran, Kuning bertanya. Mbak, sudah azan subuh. Ayo kita ke sumur dulu ambil wudhu. Nanti Bapak marah kalau kita telat jamaahnya. Sapu Jagat seperti menghindar menjawab pertanyaan Kuning dengan mengalihkan topik pembicaraan. Kuning memendam rasa penasarannya menuruti kata-kata Sapu Jagat. Kamu benar, Bapak akan sangat marah jika terlambat salat jamaah. Keduanya pun bergegas mengambil air wudhu, lanjut ke musola. Sehabis jamaah subuh, mereka sibuk dengan tugas masing-masing. Sapu Jagat menyapu halaman, sedang Kuning membersihkan rumah. Kasumi terlihat memasak di dapur, menyiapkan sarapan, sedangkan Pak Mat sibuk memberi makan hewan peliharaannya. Pukul 6 pagi, mereka semua sudah siap di meja makan. Kuning dan Sapu Jagat sudah pakai seragam. Selesai sarapan, mereka berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Seperti biasa, mereka ke sekolah dengan berjalan kaki. Jalanan masih sepi. Kuning sudah tidak dapat menyimpan rasa penasaran yang sedari dini hari mulek di kepala. Sambil berjalan, Kuning kembali mengungkapkan rasa penasarannya kepada adiknya. Ayo Lando, cerita. Sebenarnya ada apa dengan Mas Yanto? Kok sampai awakmu harus masang pagar gaib? Kenapa Mas Yanto tidak boleh masuk rumah sama Bapak? Mas Yanto memangnya punya salah apa? Sapu Jagat menjawab. Mas Yanto itu sebenarnya terluka dalam. Tapi bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lebih mengerikan dari itu. Loh, maksudmu piye, Dok?
Yang jelas kalau bicara jangan bulet. Ada yang mengancam dan menginginkan nyawanya, jawab sapu jagat pelan seolah takut ada yang mendengar. Kuning tampak terkejut. Loh, Mas Yanto kan sakti. Tidak ada senjata yang bisa melukainya. Yang gak mungkin Mas Yanto bisa terluka dalam. Kuning membantah ucapan sapu jagat. Yang diajak bicara hanya diam sambil melirik kakaknya. Tatapan ketus. Ups, keliru ya. Ucapnya dengan wajah menggemaskan disambut dengan jitakan oleh sapu jagat di kepala kakaknya. Gak boleh menyentuh kepala, apalagi jitak, nanti kualat. Ingat, aku ini kakakmu. Timpal Kuning dengan ekspresi yang menggemaskan, sapu jagat menarik tangannya. Tanpa terasa, mereka sudah sampai di sekolah, tapi Kuning masih merengek untuk dapat detail cerita tentang Mas Yanto. Akhirnya, sapu jagat berjanji untuk memberikan secara detail ceritanya nanti sepulang sekolah dan meminta Kuning untuk berjanji agar merahasiakan hal ini dari siapapun, termasuk dari teman-teman sekelasnya. Sepulang sekolah, sapu jagat mengajak kakaknya masuk kamar, lalu menjelaskan semua yang terjadi dengan Yanto. Mas Yanto telah melanggar pantangan, sehingga dia bisa dilukai, dan sekarang musuhnya sedang mengincar nyawanya. Beruntung Mas Yanto bisa melarikan diri, bisa nyampe di depan rumah kita. Jika tidak, Mas Yanto mungkin pulang tinggal nama. Namun yang jadi masalah, Bapak Duko amargo Mas Yanto melanggar pantangan. Bukan lagi musuh Mas Yanto yang berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya dari itu. Ada yang sedang mengincar nyawanya, lebih kejam dari musuhnya. Kuning tercekat mendengarkan penjelasan sapu jagat. Terus pian, Duk? Jika Bapak tidak mengampuninya, apa tidak ada orang selain Bapak yang bisa nolong? Kamu misalnya, tanya Kuning bertubi-tubi. Bu, Mbak, hanya Tuhan yang tahu. Meskipun aku bisa, apa aku berani jika Bapak tidak mengizinkan? Terus bagaimana nasibnya Mas Yanto jikalau Bapak nggak bisa mengampuni? Tanya Kuning. Ya, tunggu saja Mbak. Paling besok tubuhnya mulai meletup-letup di sekujurnya, kemudian membusuk, jawab sapu jagat ringan. Penjelasan sapu jagat yang bernada ringan terdengar bagai geledek di telinga Kuning. Bagaimana mungkin Bapak akan membiarkan tubuh Mas Yanto meledos-meledos, kemudian membusuk lalu meledak? Kuning tidak dapat membayangkan jika hal itu terjadi. Apapun caranya, aku mesti membuat Bapak mengampuni Mas Yanto, batin Kuning, emosi. Hari itu berlalu berganti malam. Yanto tidak bergerak dari tempatnya sepanjang malam, masih bersimpuh memejamkan mata. Setelah salat jamaah subuh, seperti biasa, sapu jagat menyapu halaman. Sejenak dia memperhatikan Yanto. Benar, seperti dugaannya, sekujur tubuh Yanto mulai tumbuh bulatan-bulatan seperti bisul tapi sebesar telur ayam, termasuk di wajahnya. Sapu jagat terpaku sejenak, wajahnya jelas menyiratkan kekhawatiran bercampur ngeri. Hari ini, Kuning sudah tidak terlalu berisik. Rupanya dia sudah mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya sering memandangi Yanto dari balik jendela dengan tatapan ngeri. Malam harinya, bisul milik Yanto sudah mulai memerah. Terlihat ada mata di ujungnya yang mengerucut mulai memutih mangar-mangar seperti mau meledak. Rumah Zimat seperti biasa, hening di malam hari. Yanto masih di tempatnya bersimpuh dengan mata terpejam. Malam itu, setelah tengah malam, Pak Mat tampak mengitari seluruh pekarangan rumah sambil menyebar beras kuning. Paginya, bisul milik Yanto mulai pecah, mengeluarkan nanah dengan darah yang berwarna merah kehitaman. Sungguh sangat mengerikan. Sekujur tubuhnya basah oleh nanah dan darah yang serta-merta tembus ke baju yang dipakainya. Wajahnya juga mengerikan. Bisul-bisul yang ada di wajah juga pecah semua. Nanah dan darah yang mengalir dari setiap bisul membuat sungai-sungai kecil di seluruh wajah. Selain itu, tubuhnya juga menimbulkan bau busuk yang menyengat hingga siapapun yang mendekat pasti ingin muntah karena tidak tahan dengan baunya. Sementara Yanto seperti tidak menyadari apa yang terjadi dengan raganya. Dia tetap bersimpuh dengan tenang, matanya masih terpejam. Dia seperti hilang dalam semedinya.
Dan hari itu Pak Mat melarang siapapun mendekati Yanto, termasuk sapu jagat juga diwanti-wanti untuk tidak mendekat. Kuning terlihat sesengukan pagi itu, dia menyembunyikan tangisnya di kamar. "Wes tombak, gak usah nangis," sapu jagat membujuk kakaknya. "Sebetulnya apa salah Mas Yanto? Kok Bapak sampai marah dan membiarkan Mas Yanto seperti itu?" Dalam isaknya Kuning berucap, "Yo kan aku sudah bilang, Mas Yanto itu ngelanggar pantangan." "Ya pantangan opo?" "Kata ibu, besok kalau kita sudah besar akan dikasih tahu." Sarapan pagi itu berlangsung sangat hening. Masing-masing duduk di meja makan sibuk dengan sendok dan garpu, tapi malas memasukkan makanan ke mulut. Seperti Gurdingo tulak sumpah duduk di meja makan. Kuning memendam banyak pertanyaan untuk Pak Mat dan Kasumi, terutama Pak Mat. Namun dia tidak berani berkata sepatah kata pun. Pak Mat rupanya membaca pikiran putri sulungnya. "Kenapa kamu, Mbak? Kok merengut?" Ya, Bapak memanggil Mbak kepada Kuning untuk memberikan contoh kepada sapu jagat. Yang ditanya hanya diam, memandang sebentar ke wajah Pak Mat, lalu kembali menunduk pura-pura sibuk dengan makanannya. "Bapak ini tidak marah sama Masmu. Bapak memang membiarkannya karena itu memang yang seharusnya Bapak lakukan. Memang seharusnya Bapak membiarkan sampai nanah dan darah yang mengandung racun keluar semua. Sudah, ayo cepat sarapan. Nanti pergi sekolah. Nanti malam kita punya banyak pekerjaan. Pulang sekolah, Mbak aku beri tanggung jawab menyiapkan daun kelor. Si Genduk aku kasih tanggung jawab menyiapkan bunga 3 warna yang masih perawan. Bune sudah tahu apa yang harus disiapkan." "Nggih Pak." Hampir berbarengan mereka menjawab. Hari itu berlalu sebagaimana mestinya. Semua sudah melakukan tugas masing-masing sesuai yang diamanatkan Pak Mat. Pemandangan di halaman rumah semakin mengerikan. Bisul milik Yanto sekarang sudah membentuk kawah di sekujur tubuhnya, sementara darah dan nanah masih terus mengalir seperti tidak ada habisnya. Wajahnya juga menjadi semakin mengerikan. Bisul-bisul yang ada di wajahnya juga membentuk kawah yang sama, terus mengalirkan nanah dan darah menganak sungai. Suasana di rumah Pak Zimat malam itu lebih hening dari biasanya. Tidak ada satupun manusia atau yang bukan manusia yang bisa masuk ke pekarangan. Selain beras kuning yang memagari pekarangan, terlihat macan putih berjaga di pintu gerbang. Dan setelah lewat tengah malam, terlihat Kasumi mendekati Yanto. Kasumi menatap nanar pemuda yang sangat dikasihinya. Dia sudah menganggap Yanto seperti anak sendiri. Jelas, di bola mata Kasumi menyimpan luka yang dalam. Air matanya jatuh satu persatu. Sementara Yanto sudah tidak seperti manusia. Yanto terlihat seperti mayat hidup dengan kondisi mengenaskan. Nanah dan darah merah kehitaman masih terus mengalir dari setiap bisulnya. Tanah tempat ia duduk juga sudah basah oleh darah dan nanah, menggenang di sekitarnya dan mengalir ke segala arah. Kasumi berbisik di telinga Yanto. "Leh, buka matamu, tapi jangan teriak ya. Meskipun sakit harus kau tahan. Bapak sudah memaafkan kesalahanmu." Yanto mengangguk dan membuka mata. Dia langsung gugup atau menangis sesengukan dengan rasa sakit serta sedih yang teramat dalam. Kasumi membiarkan Yanto menghabiskan tangisnya. Ia membelai rambut Yanto seperti anak kecil. Setelah Yanto puas dengan tangisnya, ia pun berucap, "Saya sudah siap, Mak." Yanto memang memanggil Kasumi dengan sebutan Mak yang artinya ibu. "Ya sudah, berdirilah, Leh." Kasumi membimbing Yanto ke belakang rumah. Di sana Pak Mat sudah menunggu. Yanto langsung bersimpuh dan kembali menangis sesengukan. Bahunya sampai tergoncang. Dia bersujud di kakinya. Pak Mat berjongkok lalu membelai rambut Yanto dan berucap, "Bapak nggak marah kok, Leh. Bapak itu hanya kecewa. Tapi semua yang terjadi memang sudah ditakdirkan. Semua sudah digariskan. Kamu
harus belajar dan mampu mengambil hikmah yang baik dari kejadian ini. Setelah itu, Pak Mat membimbing Yanto untuk berdiri, dibawanya Yanto ke padusan atau kamar mandi yang sudah disiapkan. Sapu jagat dan kuning mengintip dari balik pintu dapur. Pak Mat membisikkan mantra di telinga Yanto dan Yanto mengangguk. Lalu Pak Mat mulai mengguyur tubuh Yanto dengan air yang sudah dicampur dengan daun kelor. Yanto tampak kesakitan, namun Pak Mat memberi tanda dengan meletakkan telunjuknya di depan bibir. Lagi-lagi Yanto cuma bisa mengangguk. Sekuat tenaga Yanto menahan rasa sakit yang tak terhingga. Giginya gemeretak. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya, sementara Pak Mat terus mengguyur tubuh Yanto dari ujung kepala. Air itu membasahi seluruh tubuh hingga ujung kaki. Beberapa saat kemudian, tubuh Yanto mengeluarkan benda yang bersinar dari kening. Kedua bahunya, dada, punggung, dan kaki. Pak Mat memungutinya, menyerahkan kepada Kasumi. Kasumi membungkus benda-benda tersebut dengan kain mori atau kain putih yang biasa dipakai untuk mengkafani mayat. Awakmu wis aman. Yanto cuma bisa mengangguk, tidak bisa bicara sepatah kata pun. Benar, bisul-bisul di tubuhnya sudah tidak lagi mengalirkan nanah dan darah, hanya meninggalkan luka menganga yang berbentuk seperti kawah. Sekarang kau teruskan sendiri membersihkan diri. Itu airnya sudah disiapkan oleh adikmu. Jiba, Sendiko dawuh. Pak Mat meninggalkan Yanto. Sebelum pergi, Pak Mat berpesan. Selesai membersihkan diri, bablaso ke kamar tengah. Awakmu kudu semedi, gak boleh keluar dari kamar tengah sebelum 41 hari. Jiba, Sendiko dawuh. Yanto memandang sejenak air di bak mandi. Ada kembang telon di sana. Dia memejamkan matanya sejenak sebelum akhirnya kembali mengguyur tubuhnya. Dia menyelesaikan ritualnya sebelum akhirnya masuk ke rumah dan langsung menuju ke kamar tengah. 41 hari kemudian, Yanto keluar dari kamar tengah. Luka-luka di sekujur tubuhnya sudah mengering, tampak mulai pulih. Sudah kuduga, dia memang yang terpilih. Pak Mat membatin, lalu dengan gerakan khas Pak Mat memutar kedua lengannya. Dari dalam tubuh keluar besi kuning. Besi kuning itu melesat menabrak tubuh Yanto. Yanto terhuyung, tapi kemudian dia kembali menegakkan punggung, lalu melangkah mendekati Pak Mat yang tersenyum menyambutnya. 13 tahun kemudian, tengah malam di kediaman Zimat. Apa semua sudah siap, Bu? Sampun, tepat pukul 12 malam. Mbak, tolong dibangunkan. Kasumi hanya mengangguk sebagai tanda kesanggupan atas perintah Pak Mat. Di luar, suasana sunyi senyap. Dusun Lembah Biru memang dusun yang terpencil. Begitu matahari terbenam, memang hampir sudah tidak ada aktivitas kecuali surau. Itu pun hanya sampai pada jamaah salat Isya. Setelah sholat Isya, hampir tidak ada orang yang beraktivitas di luar rumah. Seperti yang sudah diamanatkan oleh Pak Mat, pukul 12 malam Kuning dibangunkan. Kasumi berbisik di telinga putrinya. Dok, Kuning, bangun. Yang dibisiki membuka mata lalu duduk, menguap. Bu, apa sudah pagi? Belum, Dok. Bapak ada perlu denganmu. Lalu Kasumi membimbing putrinya turun dari ranjang, membawanya ke belakang rumah ke padusan. Pak Mat sudah menunggu di sana. Duk, piro-piro lupute bapak lan ibu ngapuranen. Pak Mat memulai pembicaraan, dan kalimat ini biasanya dipakai jika ingin mengutarakan hal yang penting. Ya Pak, Bu, begitu juga saya. Saya mendoakan bapak dan ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Duk, sekarang kamu sudah dewasa. Kamu punya tanggung jawab terhadap dirimu sendiri, kepada orang tua, dan juga kepada Tuhan. Sekarang, baik dan buruk kau sudah mengerti. Jika kau berbuat buruk akan jadi tanggung jawabmu sendiri. Semua yang kamu lakukan akan ada hitungannya sendiri di hadapan Tuhan.
Orang tua hanya bisa mendoakan semoga kau diberi umur yang manfaat selamat dunia akhirat. Amin. Karena kau sudah dewasa, Bapak perlu memberimu bekal. Lalu Kasumi membimbing putrinya menuju padusan berbisak di telinga Kuning. Tirukan apa yang aku ucapkan ya, Nduk? Mungkin, Bu. Kasumi menuntun Kuning kata demi kata mantra yang harus dirapal. Kuning menirukannya dengan terbata. Setelah itu, Kasumi memandikan dengan kembang telon. Dari struktur, warna, aroma, dan hawa yang begitu murni, jelas kembang telon itu masih perawan. Setelah semua ritual selesai, Kasumi membimbing Kuning ke ruang tengah. Pak Mat sudah menunggu. Kasumi membimbing Kuning untuk bersimpuh, lalu memegang rambutnya terus. Kasumi membimbing Kuning untuk bersimpuh. Kasumi membimbing Kuning untuk bersimpuh, lalu memegang rambutnya terus didengklakne, mulutnya dijuwowo, sementara Pak Mat mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, sebutir telur. Kulit telur itu sudah ditulisi, hanya Pak Mat sendirilah yang mengerti maknanya. Tulisan Jawa kuno dan Arab pegon. Telur itu dipukulkan di kening Kuning hingga retak, lalu dengan kedua jempolnya membuka telur itu dan isinya ditumpahkan ke mulut Kuning dan langsung masuk ke tenggorokan. Kasumi membimbing Kuning untuk bersimpuh. Kasumi pun bersimpuh di sampingnya. Pak Mat bersila di depan mereka berdua. Tuh, manusia hidup itu tidak butuh apa-apa, hanya perlu menegakkan yang 5 waktu dan tidak boleh melakukan yang 5. Yang 5 kamu sudah paham? Iya, Pak. Candu atau narkoba, mabok, judi, mencuri, dan berzina. Kalau kamu melanggar satu saja, resikonya nyawamu sendiri. Kamu akan menanggung sama seperti yang dialami Kang Masmu, Yanto. Kamu masih ingat kan kejadian 13 tahun yang lalu? Iya, Pak, saya masih ingat. Dan satu lagi, kamu harus topong rame selama. Topong rame? Kuning tampak bingung karena tidak mengerti maksudnya. Itu artinya kamu harus memagari dirimu sendiri seperti seorang petapa, tapi tetap hidup selayaknya manusia pada umumnya, selayaknya pemudi pada umumnya. Bapak paham kalau kamu gak akan bisa hidup seperti adikmu. Intine weruh wates, Nduk. Tahu batas, Kasumi menambahkan. Nggih, Pak, Bu, sendiko dawuh. Malam itu masih akan menjadi malam panjang bagi Kuning karena selanjutnya dia diajari hal yang sama sekali tidak ia duga. Dia harus duduk bersimpuh, kemudian bersemedi yang di setiap tarikan nafasnya dia harus menyebut nama Tuhan. Tampak mudah, tapi ternyata sangat berat. Dia harus menarik nafas sambil menyebut asma Allah lalu membuang nafas. Sebelum Pak Mat dan Kasumi meninggalkannya, mereka berdua berpesan bahwa dia harus melakukannya sampai dia bertemu dengan dirinya sendiri. Bertemu diri sendiri? Apa maksudnya? Berjam-jam dia mencoba tapi tidak pernah berhasil. Bagaimana dia akan berhasil sedang maksud dari kata bertemu diri sendiri saja dia kurang paham. Semakin larut, suasana semakin menjadi sepi. Dia merasa seperti ada orang yang sedang mengelilinginya, berusaha merusak konsentrasinya. Tadinya hanya terdengar sayup-sayup berbisik, makin lama makin ramai, lama-lama jadi seperti pasar. Lalu makin larut, satu persatu mulai menampakkan diri. Wajah-wajah mengerikan itu mencoba menyapanya, mengajaknya bicara. Kuning mulai bingung, ketakutan. Dia berusaha keluar dari kerumunan orang-orang itu, tapi rupanya dia telah terkepung. Ada yang menjambak rambutnya, ada yang menarik tangannya, ada yang menarik dari belakang, ada yang menarik kakinya, dan mereka semua berebut ingin mendapatkan bagian tubuhnya. Dia merasakan sakit yang teramat sangat karena ditarik ke sana kemari, bahkan tidak ada yang mau mengalah. Tubuhnya seperti sedang dipotong-potong atau dipotong-potong dengan cara ditarik. Kuning
mulai menangis karena tidak tahan dengan rasa sakit yang mendera. Dia masih meronta-ronta, berusaha melepaskan diri, namun akhirnya dia kehabisan tenaga. Pandangannya mulai kabur. Samar-samar, dia melihat Pak Mat dan Kasumi juga sapu jagat datang, mulai menyerang orang-orang itu. Kuning masih bisa melihat lamat-lamat, kadang hilang dan pergi. Setiap orang yang terkena pukulan Pak Mat dan Kasumi juga sapu jagat tampak tersungkur, kemudian hilang tak berbekas sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Kuning terkulai tak berdaya, sementara Pak Mat masih duduk bersila dengan mata terpejam. Kasumi dan sapu jagat juga demikian, duduk bersimpu dengan mata terpejam. Hampir subuh, ketika mereka bertiga membuka mata, buru-buru menolong Kuning. Wajah-wajah mereka tampak lelah seperti habis melakukan pergulatan panjang. Memang benar, dalam semedinya mereka bertiga bertarung melawan makhluk dari dunia lain. Dunia tak kasat mata yang mencoba memperebutkan Kuning. Hawa murni serta kekuatan dahsyat menguar saat Kuning berkonsentrasi dalam semedinya. Tanpa dia sadari, telah mengundang mereka. Hawa murni yang selama ini tertutupi memang telah terbuka, apalagi kekuatan yang baru saja dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh Pak Mat membuatnya bersinar dan menembus dunia lain. Tabir tipis yang memisahkan dua dunia itu tertembus oleh kekuatannya. Tubuh Kuning digendong ala bridal oleh Pak Mat, dibaringkan di kamarnya, lalu Pak Mat meletakkan telapak tangan kiri di kening putrinya sementara matanya terpejam. Terus nyuwuk meniup ubun-ubun putrinya dengan doa. Sapu jagat berdiri tak jauh dari pembaringan dengan bersedekap. Jika seperti ini, dia tidak terlihat seperti perempuan, lebih terlihat seperti laki-laki. Wajahnya nampak gusar, jelas ada kemarahan yang berusaha ditekan dan disembunyikan. Akhirnya Kuning terbatuk, lalu membuka mata. Kedua orang tuanya menghela nafas lega, menengadahkan wajah mereka ke langit. Kuning berusaha duduk tapi segera dicegah oleh kedua orang tuanya. Sudah, jangan bangun dulu, Ger. Bapak dan ibu sholat subuh dulu. Kamu sholat subuh di sini saja. Nanti adikmu yang membantumu untuk wudhu, ucap Pak Mat lembut. Tuh, sapu jagat. Bapak dan ibu nitip kakakmu, lanjut Pak Mat sebelum berlalu. Ji Pak, Bu, sendiko dawuh. Pak Mat dan Kasumi beranjak meninggalkan kamar putrinya. Sapu jagat masih berdiri santun saat kedua orang tuanya meninggalkan kamar kakaknya. Dia segera mendekat lalu duduk di tepi pembaringan. Dia tersenyum tipis, memandangi wajah kakaknya yang disenyumi malah cemberut. Loh, aku salah apa ini? Kok ngambek? Weh, gak konco. Kuning semakin berajuk. Loh mbak, aku kan gak ikut-ikut. Iki urusannya bapak karo ibu. Senyummu kui lo, ngecek. Oh alah mbak, ora. Aku gak ngecek. Kali ini sapu jagat malah berusaha menahan tawanya hingga terlihat semakin mengejek dan Kuning wajahnya semakin cemberut. Ya sudah, aku minta maaf. Kali ini wajah sapu jagat tampak serius. Dia mengelus rambut kakaknya. Matanya ngerembeng, matanya menahan tangis. Kuning tersenyum tipis, bersamaan dengan senyumnya air matanya jatuh satu persatu. Aku yang minta maaf, Dok. Aku sering menyusahkanmu. Sudah gak usah mikir yang tidak-tidak. Aku ambil air dulu. Kuning mengangguk, sapu jagat beranjak meninggalkannya menuju sumur dan kembali dengan air, lalu membantu kakaknya untuk berwudu. Selanjutnya, mereka sholat subuh berjamaah, sapu jagat sebagai imam. Hari itu beranjak lamban. Sapu jagat tidak sekalipun meninggalkan kamar kakaknya. Hati dan pikirannya sesungguhnya tidak terima dengan semua ini. Menurutnya, bapak dan ibu sangat ceroboh, membiarkan Kuning berjalan sendirian memasuki gerbang gaib tanpa pengawalan. Ya walaupun aku juga mengakui kekuatan seperti apa yang dimiliki Kuning saat ini, tapi dia belum tahu cara menggunakannya. Ya, sapu jagat selalu gusar saat memikirkan hal ini. Namun, tak berani bertanya apa alasan Pak Mat dan Kasumi melakukan hal ini. Tiba-tiba, Kuning memecah kesunyian, membangunkan sapu jagat dari lamunannya. Apa yang kau pikirkan, Dok? Sapu jagat tergagap bingung, tak tahu harus menjawab apa. Dok,
Aku wis rapopo, awakmu gak usah mikir jeru-jeru. Kuning seperti bisa membaca pikiran adiknya. Dia seperti mengerti bahwa adiknya sedang mengkhawatirkannya. Sapu Jagat tersenyum canggung. Tiba-tiba dia berdiri lalu mengunci pintu. Setelah mengunci pintu, ia balik lagi mendekatkan bibirnya di telinga Kuning. Yang dibisiki tampak terkejut. Apa? Kabel getih? Shh. Sapu Jagat meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Tatapannya memerintahkan agar kakaknya jangan berisik. Kuning pun mengangguk, walau sebenarnya tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan adiknya. Mbak, aku hanya butuh ikhlasmu, ridomu. Kuning menatap mata adiknya beberapa saat. Dia tertegun kemudian mengangguk pasti. Lalu Sapu Jagat meraih tangan kanan kakaknya. Dengan jari telunjuk dia membuat garis. Dia membuat garis di dekat urat nadi kakaknya menggunakan jari telunjuknya, membentuk garis lurus sejajar dengan urat nadi. Kuning merasakan sakit yang teramat sangat saat adiknya membuat garis dengan jarinya. Dia merasakan lengannya seperti sedang dibelah dengan sembilu, menembus kulitnya lalu merasuk ke daging. Dia menggigit bibir menahan sakit yang tak terhingga. Matanya berurai air mata. Tiba-tiba sekujur tubuhnya seperti memberontak. Dia merasakan panas yang teramat sangat di sekujur tubuh. Tubuhnya seperti terbakar, merasakan sakit yang tiada tara. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuh. Sesaat kemudian, tubuhnya bergetar hebat, bahkan dia merasakan tempat tidurnya ikut bergetar. Sapu Jagat menekan kening kakaknya sambil masih menggenggam telapak tangannya. Dia berbisik di telinga Kuning. Tenang, Mbak. Tarik nafasmu pelan-pelan yang dalam, lalu hembuskan. Ucap Sapu Jagat lembut berusaha menenangkan Kuning. Setelah itu, Sapu Jagat membisikkan sebuah mantra. Kuning mengikutinya tertatih, mengulangnya terus-menerus tanpa ia sadari Kuning mulai mengantuk. Sapu Jagat terus membisikkan mantra tersebut tanpa henti hingga kakaknya benar-benar tertidur. Tidurlah, Mbak, biar sakitmu jadi milikku, ucapnya. Mulai sekarang, tidak ada manusia apalagi yang bukan manusia yang akan aku biarkan menyentuh kulitmu, apalagi menyakitimu. Setan ora doyan, demit orang dulit. Jelas ada amarah dalam nada suaranya. Kalimat terakhir yang diucapkan Sapu Jagat menggema di telinga Kuning, masuk ke dalam mimpinya. Duk, istirahatlah. Kalau kau masih ingin bersemedi, semedilah di kamarmu. Sapu Jagat tampak terkejut melihat Pak Mat dan Kasumi sudah berada bersamanya. Bukankah tadi dia mengunci pintu kamar kakaknya? Ibunya seperti membaca pikiran anaknya dan menunjukkan kunci cadangan sambil tersenyum. Sapu Jagat tersipu malu. Setelah berbasa-basi, dia pun berpamitan. Jika Bapak dan Ibu mengizinkan, malam ini saya ingin bersemedi di puncak Raung. Bapak ibunya tampak terkejut, tapi kemudian Pak Mat menjawab, bawalah si Putih bersamamu. Nggih Pak, sendiko dawuh. Lalu Sapu Jagat undur diri. Ya, si Putih adalah macan putih, makhluk tak kasat mata yang sudah tinggal bersama keluarga Kasumi sejak zaman Mbah Surodiko. Di halaman rumah, Sapu Jagat berbisik di telinga si Putih. Macan putih itu merunduk, lalu Sapu Jagat duduk di atas punggungnya. Setelahnya, si Putih berlari menembus gelapnya malam menuju utara, menuju Raung. Si Putih berlari bagai terbang. Rambut Sapu Jagat yang digerai tertiup angin. Rambut panjangnya sudah sampai tumit itu tertiup angin karena kecepatan lari si Putih. Sebuah pemandangan yang langka. Purnama yang sempurna malam itu seolah memang mendukung semua keindahan yang tercipta. Raung semakin dekat. Kegagahannya adalah pemandangan yang mengerikan bagi sebagian orang, apalagi di malam hari. Tapi tidak bagi Sapu Jagat. Dia selalu rindu dengan keindahan dan misterinya. Dan Purnama juga satu dari kerinduannya. Purnama bersama Raung dan si Putih. Kuning masih tertidur pulas. Pak Mat duduk di tepi ranjang, memegang telapak tangannya hendak memeriksa denyut nadinya. Pak Mat sangat terkejut. Kabel getih.
Suaranya nyaris berbisik, tapi cukup jelas terdengar di telinga Kasumi. Kasumi langsung mendekat, ikut mengamati dengan teliti pergelangan tangan kuning. Kasumi langsung terhuyung, tubuhnya gemetaran. Pak Mat membantunya untuk menegakkan punggung, lalu membimbingnya untuk duduk di tepi ranjang. Tenang, Bune. Sapu Jagat memang masih sangat muda, tapi aku yakin dia tahu benar apa yang dilakukannya. Pasti sudah dengan perhitungan yang matang. Saya nggak rela, Lemat. Tuhan, ada-ada saja. Panjenengan kan juga tahu resikonya apa. Jika keduanya sama-sama punya keikhlasan, tidak akan terjadi apa-apa, malah bisa saling menjaga. Panjenengan kan juga tahu sifat sapu jagat gimana dan kuning bagaimana. Sapu jagat yang akan jadi korban. Lo yang gak boleh bicara begitu. Kamu itu ibunya, mestinya mendoakan, bacakan Fatihah agar dua-duanya mengerti posisinya masing-masing. Kasumi terdiam, apa yang dikatakan suaminya memang benar, semua sudah terjadi. Apa yang bisa dilakukan hanya nenuwun atau berdoa, namun tetap saja naluri seorang ibu itu lebih halus. Dia tetap sangat khawatir, dia masih tidak percaya jika sapu jagat berani mengambil resiko sebesar ini untuk kakaknya. Kasumi mengerti bahwa memasang kabel getih berarti berani mengambil resiko terburuk sekalipun, termasuk kematian. Hatinya sangat terenyuh, berduka memikirkan hal ini. Meski benar mereka bisa saling bertukar tempat, aku yang kamu makan, kamu yang kenyang. Atau bisa saling meminjamkan kantuknya, atau sakitmu biar aku yang merasakan. Aku yang puasa, kamu yang lapar. Dan mereka bisa saling tahu apapun yang terjadi satu sama lain, termasuk perasaan dan hati mereka. Malam itu berlalu dengan hening. Percakapan antara Pak Mat dan Kasumi hanya sampai di situ. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga subuh menjelang, mereka dikejutkan dengan suara auman si putih. Keduanya terhenyak lalu menghambur keluar. Mereka melihat si putih berdiri di halaman. Sapu jagat terkulai lemas mangklung di atas punggungnya. Pak Mat berlari mendekati diikuti Kasumi. Ada apa dengan gustimu Putih? Tanya Kasumi murka. Belum sempat si Putih menjawab, Pak Mat menyela. Anaknya diurus dulu, nanti saja tanyanya. Pak Mat langsung membopong putrinya masuk rumah. Sapu jagat dibaringkan di kamarnya, langsung diperiksa urat nadinya. Wajah Pak Mat sangat khawatir, begitupun Kasumi. Pripun Lemat? Tanya Kasumi kemudian. Kondisinya sangat lemah, jawab Pak Mat hampir berbisik. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara azan subuh. Kita tidak bisa sholat jamaah. Sekarang, pergilah wudhu dulu, biar aku yang ngurus sapu jagat. Sebelum ke sumur, bilang sama Putih untuk menjaga kuning. Nggih, sediko dawuh. Kasumi langsung beranjak pergi dari tempatnya. Kasumi tampak gusar saat menemui si Putih. Tapi dia memutuskan untuk tidak menanyakan apa-apa. Lalu dia berbisik di telinga si Putih. Macan putih itu tampak mengangguk sebelum akhirnya pergi meninggalkan Kasumi lalu berjalan menuju kamar kuning. Sebelum pergi untuk mengambil air wudhu, Kasumi tertegun sejenak. Dia berjalan ke tengah halaman. Dia tampak memejamkan mata menghadap ke rumah. Dia memasang pagar gaib untuk melindungi rumahnya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, dia berbalik. Kini dia bersimpuh membelakangi rumahnya. Dia sedang matek. Aji Gembolo Geni Bolo Sewu. Entah mengapa perasaannya sangat tidak enak. Dia merasa bahwa keluarganya dalam bahaya. Sesaat kemudian muncul banyak sekali raksasa dengan wajah mengerikan. Bolo Sewu. Tanah yang aku injak ini tanah milik Gusti Allah. Tapi aku minta tolong, jagalah tanah ini dari siapa saja yang punya niat buruk, ucap Kasumi kepada Bolo Sewu. Bolo Sewu mengangguk hampir bersamaan lalu beranjak dari tempatnya menjadi pagar hidup. Mereka berbaris mengitari pekarangan kediaman Zimat. Setelah menyelesaikan ritualnya, Kasumi langsung berjalan menuju sumur mengambil air wudhu, kemudian menuju musola untuk menjalankan kewajibannya. Setelah selesai, dia segera menggantikan posisi Pak Mat menjaga sapu jagat.
Sebelum Pak Mat meninggalkan kamar sapu jagat, Kasumi sempat menanyakan keadaan putrinya. Namun Pak Mat hanya menggeleng. Kasumi memandangi putrinya masih terbujur dengan tatapan nanar. Hatinya carut marut. Semua jadi satu, bingung, marah, benci, sekaligus khawatir. Sapu jagat terbujur kaku di pembaringan bagai mayat. Namun dari matanya terus menetes air mata. Wajahnya sangat pucat. Begitupun bagian tubuh yang lain juga nampak sangat pucat, seperti tidak ada darah yang beredar. Kasumi mengelus-ngelus rambut putrinya sambil terus nyuwo, meniup ubun-ubun dengan doa. Air matanya tak terbendung lagi, terus mengalir menganak sungai sebelum akhirnya dia memutuskan untuk bersimpuh, memejamkan mata. Kasumi menaruh kedua tangannya menyilang di depan dada dengan kedua telapak tangan bersandar pada lengan bagian atas. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan putrinya. Setelah beberapa saat, Pak Mat juga datang. Melihat Kasumi duduk memejamkan mata, Pak Mat ikut bersila lalu memejamkan mata. Kedua tangannya juga diletakkan di depan dada persis seperti yang dilakukan Kasumi. Mereka berdua bersemedi hingga hampir keesokan harinya. Dini hari, pukul 3.40, mereka berdua membuka mata. Pandangan mereka langsung tertuju pada putri mereka yang masih terbujur kaku. Keduanya langsung menangis terseduh-seduh tanpa mampu berdiri dari tempatnya. Tangis mereka berdua terhenti saat mereka mendengar auman si putih. Mereka langsung berdiri berlari keluar rumah menuju halaman. Di sana tampak si putih berhadapan dengan laki-laki muda berambut panjang. Kasumi dan Pak Mat mendekat tepat di samping si putih. "Tenang Putih," bisik Pak Mat sambil mengelus-ngelus kepala si putih. Terlihat si putih mengangguk lalu ngeloyor pergi. Si putih menuju pintu rumah, duduk tepat di depan undakan pintu. Pak Mat dan Kasumi tampak tertegun sebentar. Mereka mengamati pemuda itu dengan seksama dari ujung rambut sampai ujung kaki. Satu hal yang terlintas di benak mereka, pemuda ini pasti bukan orang sembarangan karena mampu menembus pagar hidup yang dipasang Kasumi, yaitu Bolo Sewu. Bagaimana mungkin dia seorang diri bisa mengalahkan 1.000 raksasa yang memagari pekarangannya? Belum lagi terjawab segala pertanyaan yang memenuhi benak Kasumi. Tiba-tiba pemuda itu berlutut, lalu bibirnya berucap santun. "Saya mohon maaf beribu maaf kepada Kang Mas dan Bayu. Saya menghaturkan salam hormat saya. Semoga Kang Mas dan Bayu sudi menerimanya." "Kowe ki sopo?" tanya Kasumi dan Pak Mat hampir bersamaan. "Sekali lagi, saya mohon maaf beribu maaf. Saya sudah lancang memasuki halaman tanpa permisi. Sungguh, saya tidak bermaksud mengganggu semedi Anda berdua." Zimat tampak terkejut sekaligus kagum. Pemuda di hadapannya bisa menembus pagar gaib yang dipasang Kasumi tanpa diketahui siapapun dan tak lagi mampu menyembunyikan kekagumannya. Terpancar jelas dari sorot mata Pak Mat. "Bagaimana kau bisa menembus pagar hidup yang kupasang?" Kasumi sudah tidak dapat menahan diri. Pertanyaan yang sedari tadi disimpannya akhirnya keluar. "Pangapunten Bayu, saya tidak memiliki linueh. Saya dibekali ini oleh Romo." Pemuda itu memberikan tongkat. Tongkat itu dipegang dengan kedua tangannya. Dengan menunduk, dia meletakkan di atas kepalanya lalu mengulurkannya. Pak Mat tampak terkejut, begitupun Kasumi. Dari tata keramanya, sepertinya ia dari Madura, batin Pak Mat. Pak Mat mengambil tongkat tersebut lalu mengamati dengan seksama, kemudian memberikannya kepada Kasumi. Kasumi memperhatikan dengan seksama lalu mengangguk pasti. "Bangunlah Le, bangun. Kamu putra Mbah Yai, murid dari Kiai Muhammad Holil." "Nggih, leres. Saya diutus Ayahanda untuk menyampaikan tongkat tersebut buat Nyimas Sapu Jagat." Pak Mat dan Kasumi membawa pemuda itu menuju kamar Sapu Jagat. Pemuda itu tampak tidak terkejut, setengah berbisik dia berkata, "Santet tutup bumi." Kalimat itu terdengar dengan jelas oleh Pak Mat dan Kasumi. Keduanya langsung terhuyung. Tubuh keduanya gemetar. Dengan sigap pemuda itu menopang tubuh Kasumi yang hampir terjatuh. Begitu juga Pak Mat. Lalu dibimbingnya Kasumi untuk duduk. "Mohon restu, saya ingin bersemedi di sini. Sekarang saya paham
Kenapa Kanjeng Romo mengutus saya mengantar tongkat tersebut kepada Nyimas Sapu Jagat supaya saya bisa membangunkan Nyimas Sapu Jagat? Siapa namamu, nak? Kasumi bertanya. Saya diberi nama oleh Ayahanda Safawi, jawab pemuda itu. Ya sudah, Bagus. Aku pasrahkan adikmu Sapu Jagat kepadamu. Nji Kang Mas, Bayu, Sendiko Dawuh, jawab Safawi. Lalu Pak Mat menyerahkan kembali tongkat yang tadi diterimanya. Pemuda itu menerimanya santun. Pak Mat dan Kasumi berpamitan kepada Safawi sebelum meninggalkan kamar Sapu Jagat. Safawi membuat lingkaran dengan menggunakan tongkat di tangannya. Lingkaran tersebut melingkari seluruh dipan, melebar agak luas untuk duduk bersila. Lalu Safawi duduk bersila, menancapkan tongkat itu di depannya. Anehnya, bekas garis tongkat itu membentuk garis bersinar keemasan. Satu lagi kejanggalannya, bagaimana bisa lantai yang terbuat dari semen bisa dengan mudah dipakai untuk menancapkan tongkat yang hanya terbuat dari kayu. Lantai itu hanya seperti tanah gembur saja. Aku sengaja membuat lingkaran karena aku tidak ingin melibatkan siapapun. Aku tahu betapa berbahayanya situasi yang sedang kau hadapi, Nyimas. Seluruh tubuhmu sudah dicor dengan semen. Jika dilihat dari mata telanjang, kulitmu pucat pasi seperti mayat, seperti sudah tidak ada darah yang beredar. Hal itu menandakan bahwa seluruh pembuluh darahmu juga sudah ditutup dengan santet tutup bumi. Sapu Jagat masih hidup meski sudah demikian keadaannya karena memiliki ilmu Pangreksorogo. Ilmu ini adalah anugerah dari langit karena dengan ilmu ini Sapu Jagat ditakdirkan untuk tetap hidup dan Safawi bertugas membangunkannya dari mati suri. Ilmu Pangreksorogo adalah ilmu yang berkaitan dengan kekuatan hati. Sang pemilik ilmu mampu memerintahkan pikiran atau otak untuk melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Dalam ilmu kedokteran, jika otak bisa berfungsi dengan baik, maka seluruh organ bisa berfungsi dengan benar. Jika seluruh organ tubuhnya berfungsi dengan benar, maka dia dapat melepaskan diri dari santet tutup bumi, sehingga semen yang menutup tubuhnya bisa dirontokkan dengan ilmu Pangreksorogo. Hanya dengan kedipan mata, semen itu akan menjadi abu. Safawi duduk bersila, matanya terpejam. Sapu Jagat masih terbujur kaku bagai mayat, namun matanya masih terus berair. Pak Mat dan Kasumi baru saja menyelesaikan jemaah sholat subuh. Keduanya tampak termenung di depan musola. Mereka jelas sangat berduka. Sorot mata mereka sayu penuh kekhawatiran. Kuning belum benar-benar pulih. Sekarang Sapu Jagat terbaring bagai mayat di kamarnya. Pagi itu sangat sepi. Burung-burung yang biasanya terdengar riuh juga pergi entah kemana. Angin yang berhembus terasa beku. Gemerisik dedaunan juga terdengar singlu di telinga Pak Mat dan Kasumi. Sebagian daun kering berjatuhan tertiup angin. Halaman rumah yang biasanya bersih kini penuh dengan daun kering yang berserakan karena 2 hari ini tidak disapu. Biasanya Sapu Jagat yang membersihkan. Kasumi tertegun, tangisnya tiba-tiba pecah. Dia meraung-raung bagai anak kecil. Pak Mat yang duduk tak jauh darinya rupanya juga tenggelam dalam tangis sesenggukan. Bedanya, Pak Mat menangis tanpa suara. Tiba-tiba Kasumi berdiri lalu berlari masuk rumah. Pamat tergesa menyusulnya. Rupanya Kasumi menuju kamar Sapu Jagat. Dia terlihat sedang bertengkar dengan si Putih. Dia memaksa ingin masuk kamar Sapu Jagat, namun si Putih melarang. Macan putih itu selalu mendorong dengan halus tubuh Kasumi saat dia hendak melangkah masuk. Kasumi tetap bersikukuh memaksa ingin masuk. Akhirnya si Putih mengaum sekeras-kerasnya. Kasumi menutup telinganya lalu jatuh terduduk. Tangisnya kembali pecah. Safawi sebelum memulai semedinya memang telah berpesan bahwa tidak ada satupun yang boleh masuk kamar Sapu Jagat, apapun yang terjadi. Kamar itu sengaja tidak ditutup supaya siapapun bisa melihat apa yang terjadi di dalam kamar. Tampak Sapu Jagat masih terbaring kaku bagai mayat, sedang Safawi masih tenggelam dalam semedinya. Pamat datang tergopoh-gopoh, berusaha menenangkan istrinya. Sudahlah, Bu. Kita sudah pasrah sama Bagus itu kan. Kalau kamu seperti ini,
Kamu akan mengganggu semedinya. Pak Mat membimbing istrinya untuk berdiri, namun kedua orang tua itu tiba-tiba dikagetkan oleh kedatangan Kuning. Rupanya Kuning terbangun oleh auman si putih lalu berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Kuning tampak terhuyung lalu dia jatuh tersungkur. Pamat dan Kasumi tidak sempat meraih tubuhnya karena kejadiannya begitu cepat. Buru-buru, Pamat menolong Kuning, lalu membopongnya dan membaringkannya ke kamar. Pamat sangat terkejut. Dia melihat di sudut bibir Kuning ada darah yang mulai mengering. Dia langsung memeriksa urat nadi putrinya. Ginjalnya sudah kena, gumam Pamat. Bagaimana maksudnya? Tanya Kasumi bingung. Jelas ini kiriman. Sudah mengenai ginjal putrimu, dan ini sudah lama, cuman tidak kelihatan. Belum lagi masalah sapu jagat selesai, Kuning ternyata juga dapat kiriman. Makanya Kuning bisa limbung hanya karena suaranya putih. Pamat tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dia bergegas meninggalkan kamar putrinya. Kasumi berusaha bertanya tapi sudah tidak digubris. Pamat bergegas ke halaman belakang, lalu lurus ke kebun belakang menuju kebun tanaman obat. Dia memang memiliki sebuah kebun di belakang rumah yang khusus ditanami tanaman obat. Pak Mat mengelilingi kebun, memeriksa beberapa pohon, tapi di setiap pohon yang diperiksanya, wajah Pak Mat terlihat kecewa. Dia terpaku sejenak, setelah itu wajahnya terlihat sumringah. Lalu memejamkan mata beberapa saat, tangan kanannya ditaruh di depan dada. Dan entah dari mana, tiba-tiba di depan Pak Mat telah muncul seekor ular yang sangat besar. Di kepalanya ada mahkota berbentuk seperti cengger kijang. Ular itu bersisik emas. Pak Mat membuka mata, tersenyum. Bola mata ular itu terlihat teduh, tampak senang memandang Pak Mat. Ular itu bergerak memutarinya. Cengger, sudah bercandanya. Mohon maafkan, aku cuma mencarimu pada saat aku kesusahan. Anakku Kuning, ginjalnya terluka. Ular itu tampak menyentuh Pak Mat dengan kepalanya. Pak Mat tertawa kecil, geli. Kamu tahu kan apa yang kuperlukan? Aku minta tolong. Wajah Pak Mat terlihat memohon. Ular itu lagi-lagi menyentuh tubuh Pak Mat dengan kepalanya. Ular itu bernama Cengger. Ia adalah penghuni tak kasat mata dari sebuah bukit yang ada di lembah biru yang bersahabat dengan keluarga Surodiko. Cengger berputar beberapa kali mengitari tubuh Pak Mat lalu menghilang. Pak Mat kembali ke rumah, langsung menuju kamar Kuning. Kuning yang sudah sadar sedang bercengkrama dengan ibunya. Pak Mat mendekati keduanya. Cahayu sudah sadar rupanya. Kula sudah ndak apa-apa, Pak, jawab Kuning. Mereka terlihat bahagia, tapi Pak Mat dan Kasumi terlihat canggung saat Kuning menanyakan sapu jagat. Akhirnya Pak Mat berkata, Duk, Bapak dan Ibu akan mengatakan sesuatu ya. Kamu yang tenang. Ndak boleh khawatir karena ginjalmu sedang terluka. Adikmu gak apa-apa, sekarang ada di kamarnya. Kuning tampak bingung dengan penjelasan Pak Mat. Dia berusaha mencerna setiap kata, namun dia merasa bahwa Pak Mat sedang berbohong. Pak, saya ingin bertemu dengan si Kendu. Kuning berusaha bangkit dari pembaringan, namun jelas dia masih sangat lemah. Ibunya segera mencegahnya. Wis to Cahayu, nanti saja ketemunya sama adikmu. Nanti saja jika kamu sudah lebih kuat. Adikmu itu sebetulnya juga ingin menungguimu, tapi karena kamu sudah tidur makanya ibu suruh adikmu istirahat. Lagi-lagi Kuning merasa bahwa ibunya sedang berbohong. Dia begitu yakin bahwa sapu jagat tidak sedang baik-baik saja. Akhirnya ia menemukan cara untuk mengetahui keadaan adiknya, tapi dia harus mengusir ibu dan bapak dari kamarnya dulu. Kuning berkata, Bapak, Ibu, saya mau semedi supaya segera membaik. Duk, lukamu itu masih agak berat jika dipakai duduk. Kau sabar, Bapak sudah mengutus Cengger untuk membawa daun kecibeling dari kediaman Mbah Buyutmu, Jamiah. Rupanya Pak Mat membaca pikiran putrinya. Mat, di kebun belakang rumah kan banyak kecibeling, tanya Kasumi. Tidak ada satupun yang berdaun, jawab Pak Mat. Kasumi tampak mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya terjadi?
Kenapa kejibling nggak ada satupun yang berdaun? Belum mendapat jawaban dari kecamuk di hatinya, Kasumi dan Pak Mat serta Kuning dikejutkan dengan kehadiran Cengger. Cengger Ki Kulino, celetuk Kasumi dengan wajah sumringah. Kuning juga terlihat senang melihat Cengger. Dari mulutnya Cengger memuntahkan daun kejibling dan daun jarak. Kenapa kok ada daun jaraknya? Mama tampak berpikir sejenak, kemudian berkata, wah, buat melihat seberapa parah lukanya Kuning. Lalu Pak Mat memberikan daun jarak itu kepada putrinya, memintanya untuk mengunyah. Pahit apa enggak, Cahayu? Tanya Pak Mat. Pahit, Pak, jawab Kuning. Pak Mat terlihat lega mendengar jawaban putrinya. Pak Mat memintanya memutarkan daun jarak, lalu memberinya daun kejibeling. Kuning pun hanya bisa menurut apa kata Pak Mat. Hari itu masih akan menjadi hari yang panjang. Kuning tampak senang karena Pak Mat mengizinkan Cengger untuk menjaganya. Dia bisa meminta tolong Cengger untuk melihat keadaan sapu jagat, pikirnya. Namun lagi-lagi dia kecewa. Rupanya Cengger pun tidak bisa dimintai tolong. Sekarang dia malah terkurung di dalam kamarnya, ditambah ada Cengger di depan pintu. Kuning mulai marah merutuki diri sendiri. Dia begitu yakin bahwa ada sesuatu yang buruk yang telah terjadi pada adiknya. Dia juga begitu marah dengan keadaannya. Sibuk merutuki diri sendiri tidak ada gunanya. Tiba-tiba kalimat itu yang terlintas di pikiran Kuning. Setelah beberapa lama otaknya mulai bisa berpikir jernih. Yang harus kupikirkan adalah bagaimana caranya supaya aku bisa tahu keadaan si Gendu. Aku tidak mungkin keluar dari kamar ini karena satu, kondisiku memang masih sangat lemah. Kedua, si Cengger yang menawan sekaligus nyebelin ada di depan pintu. Dan Cengger terlalu setia kepada bapak dan ibu, serta sayang pada keluarga ini. Hingga tidak mungkin dia berpihak padaku. Jadi satu-satunya cara, aku harus pulih secepatnya. Semedi sambil duduk pasti ketahuan dan dilarang. Lalu kenapa aku tidak semedi sambil baring saja? Bukankah inti dari semedi adalah menyatukan otak, hati, pikiran, jiwa raga dalam satu tarikan nafas? Ide itu muncul dengan sendirinya. Sesaat kemudian Kuning merapikan selimutnya sampai ke leher, lalu memejamkan mata, menata kedua lengan seperti biasanya saat dia bersemedi sambil duduk. Dia mulai tawasul sembari mengatur nafasnya dengan benar. Kuning terbujur bagai seseorang yang sedang tidur. Bedanya, cara tidurnya begitu rapi, tidak bergerak sama sekali, nafasnya juga sangat teratur. Di mana aku? Kuning tampak kebingungan. Dia mengamati sekeliling, sangat terkejut. Sedetik kemudian, dia ketakutan hingga tubuhnya gemetaran. Dia hampir terjatuh ketika tanpa dia sadari seseorang telah menopangnya lalu membimbingnya untuk duduk. Kuning melihat batu yang terbuat dari semen yang berbentuk seperti manusia sedang tergolek di pembaringan, tapi mata batu itu terus menangis. Kuning menatap bingung sekaligus miris. Siapa pemuda yang telah menopang tubuhnya hingga tidak jadi ambruk lalu membimbingnya untuk duduk? Tidak usah bingung, Nyimas. Aku Palemu. Rupanya pemuda itu membaca kecamuk di dalam hati Kuning. Pak Le, aku tidak punya paman seganteng sepertimu. Kuning menutup mulutnya. Jelas mulutnya telah salah bicara. Wajahnya bersemu merah dan pemuda itu pun juga wajahnya bersemu merah. Kalau memang kamu Paleku, kenapa memanggilku Nyimas? Harusnya Ndu, tanya Kuning. Ya sudah, mulai sekarang aku panggil kau Ndu, jawab pemuda itu. Keduanya tampak tersenyum canggung, lalu tertunduk malu. Untuk beberapa saat, keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing, hingga Kuning membuka percakapan. Panjenengan siapa? Kita ada di mana? Itu apa yang tergeletak di pembaringan? Tanya Kuning. Romo memberiku nama Safawi. Aku putranya Mbah Yai. Kita sedang berada di kamar sapu jagat. Yang di tempat tidur itu sapu jagat. Kuning sangat terkejut. Namun dasar Kuning, dia tidak akan percaya kalau tidak melihat bukti. Apa buktinya kalau memang dirimu putranya Mbah Yai? Safawi tidak menjawab. Dengan sopan dia menunjukkan sebuah tongkat yang sedang tertancap di lantai. Kuning memandangi dengan seksama tongkat itu.
tanpa diduga oleh Safawi. Kuning mencabut tongkat tersebut, lalu dengan kekuatan penuh Kuning menghantamkan tongkat tersebut ke batu yang terbuat dari semen yang oleh Safawi diklaim sebagai adiknya, dan blar, terjadi benturan yang sangat keras. Mereka semua terbental. Kuning terbangun dari semedinya, langsung menghambur keluar. Entah kemana perginya Cengger. Dia tidak ada di depan pintu kamarnya, namun Kuning justru terlihat senang. Dia bergegas ke kamar adiknya. Semua orang sudah ada di sana. Pecahan semen berserakan di lantai, berceceran kemana-mana tak beraturan, memenuhi ruangan. Bahkan ada yang sampai keluar kamar. Dan adiknya terbaring kaku bagai mayat. Kuning menghambur memeluk adiknya. Detik selanjutnya dia histeris menangis meraung-raung. Kedua orang tuanya berusaha menenangkannya, namun dia tepis. Jelas dari kilatan matanya dia sangat marah. Bagaimana bisa Bapak dan Ibu menyembunyikan hal sebesar ini dariku? Matanya tajam memindai seluruh ruangan. Ada si Putih, Cengger, dan pemuda yang tidak dikenalnya. Sedetik kemudian, tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung duduk bersimpu dan memejamkan mata. Dia memulai semedinya. Meski matanya terpejam, dari sudut matanya air bening terus mengalir tanpa henti menganak sungai. Beberapa saat kemudian, pemuda itu pun juga melakukan hal yang sama. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia duduk bersila dan memejamkan mata memulai semedinya. Pak Mat tampak tergugu di tempatnya berdiri, air matanya juga jatuh satu persatu. Dia berbisik kepada si Putih, lalu memandang penuh permohonan kepada Cengger. Selanjutnya dia tersenyum kecil kepada istrinya, kemudian duduk bersila tak jauh dari Kuning, lalu memejamkan mata. Kemudian meletakkan kedua tangan di dada. Si Putih tampak keluar rumah menuju halaman. Dia berjalan lurus ke tepi jalan, lalu duduk di depan gerbang. Sedangkan Cengger beringsut menuju wuwungan rumah bertengger di sana. Kasumi tampak keluar kamar, lalu keluar rumah dari pintu belakang, kemudian berkeliling seluruh perkarangan. Dia memutari pekarangan 7 kali untuk kemudian kembali masuk rumah, langsung menuju kamar Sapu Jagat. Dia pun langsung bersimpuh memejamkan mata. Hari terus berlalu. Mereka terus tenggelam dalam semedi. Mereka tenggelam dalam doa-doa panjang, memohonkan keselamatan untuk Sapu Jagat, memohon agar hati Sapu Jagat terbangun dari mati suri. Tanpa mereka sadari, 3 hari orang-orang berdatangan duduk bersila atau bersimpu di belakang mereka. Tiap hari jumlah orang-orang itu makin bertambah hingga memenuhi seluruh halaman. Entah dari mana mereka berasal, yang pasti orang-orang yang punya niat yang sama. Orang-orang yang khawatir terhadap keselamatan Sapu Jagat. Satu hal, mereka yang tidak dapat masuk halaman atau pekarangan jika mereka tidak dapat menembus benteng pertahanan yang dibangun oleh Kasumi atau mendapat izin dari si Putih atau Cengger. Ada sebagian dari mereka yang ternyata juga duduk bersila di luar pagar. Mereka terlihat berzikir. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ketulusan hati untuk Sapu Jagat. Bukan hanya itu, jika kita mampu melihat hal yang tak kasat mata, ternyata dari dunia tak kasat mata pun banyak yang berada di situ ikut bersila dengan tujuan yang sama. Hari terus berlalu. Hari ini adalah hari ke-7. Wajah Sapu Jagat sudah tidak lagi terlihat seperti mayat. Wajah itu tampak seperti orang yang sedang tertidur. Hari demi hari terus berlalu, seperti ada yang terus menjalar dan tumbuh. Dari wajah merambat ke leher, dada, lengan, dan terus menjalar ke sekujur tubuh hingga ujung kaki. Seolah-olah ada yang sedang bergerak di dalam sana, terus bekerja memperbaiki setiap organ tubuhnya. Tubuh yang tadinya hanya seperti mayat, sekarang sudah lebih terlihat hidup. Wis ono cayane, sudah terlihat seperti orang hidup. Ya, benar. Hati Sapu Jagat memang telah terbangun dari mati surinya. Dia terbangun karena mendengar orang-orang yang punya ketulusan hati yang terus menangis meraung-raung memanggil-manggil namanya untuk kembali. Dia mendengar tangis kakaknya Kuning, bapak dan ibu, dan pemuda yang memegang tongkat Mbah Yai, sahabat almarhum kakeknya Ahmad Husain. Sapu Jagat tahu betul tongkat itu milik Mbah Yai karena tenaga murni dari tongkat itu.
Sapu Jagat melihat seorang pemuda yang menjadi marbot sebuah masjid di Bandung, yang kemudian menjadi pembimbing spiritualnya juga ada di sana. Dia sedang menangis sesenggukan tanpa suara, namun hatinya meraung-raung. Dia sedang berzikir di luar pagar rumahnya. Sapu Jagat bertemu dengannya dalam perjalanan menuju sebuah pasarean. Sapu Jagat juga melihat teman-teman yang tidak kasat mata, teman-teman yang ia temui dalam perjalanan mistisnya. Teman yang tadinya hanya ingin mengganggu dan menggodanya justru menjadi teman karena sifatnya welas asih dan selalu lemah lembut. Bahkan ada teman yang dulunya selalu memusuhinya, yang selalu berusaha menggagalkan tiap semedinya bertekuk lutut dengan ketulusan. Sapu Jagat juga ada di sana sedang menangisinya. Sapu Jagat tidak pernah menyangka bahwa si bengal dan angku itu bisa menangis. Sapu Jagat sekarang sudah bisa menggunakan ilmunya, ilmu pangreksoraga. Hatinya bisa memerintah otaknya untuk melakukan tugasnya dengan semestinya, dan tugas itu dilakukan dengan sangat baik sesuai perintah Kuning. Telah membantu Sapu Jagat memecahkan semen yang mengecor raganya. Dalam semedinya, Kuning bisa menembus pagar yang dipasang oleh pemuda yang membawa tongkat Bayai, dan dengan kemarahannya Kuning telah memukulkan tongkat itu ke tubuh Sapu Jagat hingga semen yang mengecor tubuhnya hancur berkeping-keping. Dan sekarang seluruh pembuluh darah yang ditutup juga telah terbuka. Perlahan namun pasti seluruh organ tubuhnya telah memulihkan dirinya sendiri dengan bantuan otak. Dan hari ini adalah belum genap 41 hari sebetulnya. 1 jam sebelum hari ke-41 selesai, dini hari pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, Sapu Jagat membuka matanya. Dia terlihat menggerak-gerakkan jari, lalu telapak tangannya dikepal, dibuka, dikepal, dibuka. Namun telapak tangannya tidak bisa mengepal secara sempurna. Jari-jari tangannya juga tidak bisa mekar secara sempurna. Sapu Jagat ingin menggerakkan anggota tubuh yang lain, tapi nyatanya belum bisa. Dia juga ingin menoleh, nyatanya belum bisa. Matanya berkaca-kaca, kemudian jatuh satu persatu, lalu menjadi isakan kecil, dan isakan kecil itu telah mampu membangunkan semua yang ada di situ yang sedang tenggelam dalam semedi. Mereka hampir bersamaan membuka mata. Semua tahu bahwa Sapu Jagat telah membuka mata dan sadar sepenuhnya. Hati mereka bergetar oleh kasih sayang dan ucapan terima kasih serta permohonan maaf yang diucapkan oleh Sapu Jagat, meski itu hanya di dalam hatinya. Inilah yang dinamakan bahasa hati. Hati yang mampu mendengar ucapan orang-orang yang dikasihinya. Kuning membuka mata, langsung berdiri, menghambur memeluk adiknya, kemudian menangis meraung-raung bagai anak kecil. Semua yang ada di ruangan itu hanya mampu nebah dodo atau terenyuh. Mereka membiarkan Kuning menghabiskan tangis, begitupun Sapu Jagat. Dia membiarkan kakaknya menghabiskan tangis. Dia ingin memeluk kakaknya, tapi tidak bisa. Hatinya juga hancur berkeping, sekaligus bersyukur bahwa Gustine telah mengizinkan semua berjalan sesuai dengan apa yang ia harapkan. Dia berharap bukan kakaknya yang terkena santet tutup bumi, tapi dirinya. Apa benar yang kupikirkan? Kuning tiba-tiba menghentikan tangis lalu melepaskan pelukan. Semua yang ada di situ benar-benar terkejut karena Kuning berbicara sangat keras, hampir berteriak. Kuning terkadang memang pantas menjadi laki-laki daripada perempuan. Kasumi mendekat, membimbing putrinya untuk duduk, mendekatkannya kepada Sapu Jagat. "Duk, Cahayu, apapun permasalahanmu dengan adikmu dibahas besok-besok saja ya. Adikmu biar pulih dulu. Besok-besok kalau dia sudah pulih, meski kalian berkelahi, ibu ndak akan ikut-ikutan." "Cebu, sendiko dawuh," jawab Kuning. Akhirnya ia genggam tangan adiknya erat, tampak masih berlinang air mata. Pak Mat tampak mendekat. "Terima kasih, Yo Cahayu. Kau kembali buat bapak, ibu, dan kakak perempuanmu." Sapu Jagat masih belum mengeluarkan sepatah kata pun, hanya matanya yang menyiratkan jawaban dari kalimat yang dilontarkan Pak Mat. Sementara keluarga kecil itu bercengkrama melepas rindu. Safawi dengan penuh kesabaran menjadi penonton.
Sepeminuman teh telah berlalu, akhirnya Pamat mempersilakan Safawi bertemu dengan Sapu Jagat. Saat dia berdiri di dekat pembaringan, apa yang dilakukannya sungguh di luar dugaan siapapun yang ada di ruangan itu. Dia menyalurkan tenaga murninya, membuka totokan di beberapa titik, dan hasilnya membuat semua yang ada di ruangan itu semakin terkejut. Bagaimana tidak, Safawi telah membuat Sapu Jagat berucap, "Matur suwun." Pemuda itu hanya tersenyum dan berkata, "Aku Gurung Lantari." Kemudian keduanya tampak akrab, berbincang seperti sudah kenal selama bertahun-tahun. Setelah puas berbincang dengan Sapu Jagat, Pak Mat meminta istrinya untuk menyiapkan kamar tamu bagi Safawi agar pemuda itu bisa beristirahat. Pak Mat keluar rumah menemui tamu-tamunya. Dia mempersilahkan tamu-tamunya memasuki pendopo. Secara resmi, ia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sekaligus permohonan maaf karena sudah merepotkan. Pak Mat juga mengalami semua tamunya satu persatu, berbasa-basi dengan sepatah dua patah kata, termasuk kepada tamunya yang tak kasat mata. Pak Mat juga mempersilahkan semua tamunya yang berdiri di luar pagar untuk masuk ke pendopo, memperlakukan mereka sama seperti tamu-tamu yang lain. Mereka semua dijamu dengan makanan dan minuman ala kadarnya. Pak Mat masih sibuk mendatanginya tamunya satu persatu. Ia sangat terkejut. Dari sekian banyak tamunya, ada kakak kandung istrinya. Wajah Pak Mat bersemu merah, malu sekaligus merasa bersalah. Dia langsung bersimpuh memohon maaf. "Saya mohon maaf beribu maaf, Kang Mas. Saya benar-benar tidak melihat kedatangan Kang Mas." "Wis Mat, Tangio, kamu tidak bersalah. Aku kesini karena Sapu Jagat. Aku dikasih tahu teman. Wes, sing penting Sapu Jagat wes tangi," jawab sang kakak. "Nggih, Kang Mas," jawab Pak Mat. Lalu Pak Mat membimbing kakak iparnya masuk rumah. Kasumi tergopoh menyambutnya lalu mencium tangan sang kakak. "Sugeng rawuh Kang Mas. Saya menghaturkan bakti semoga Kang Mas berkenan menerimanya." "Ya nduk, tak tompo restuku, tompanono." Kasumi mempersilahkan Kang Masnya untuk duduk, membawakannya minuman dan makanan ringan. Temon adalah perewangan milik kakak Kasumi. Setelah berbincang beberapa saat, akhirnya kakak Kasumi menemui Sapu Jagat. Kuning sangat terkejut melihat pamannya datang dan memasuki kamar adiknya. Dia yang tadinya duduk di tepian ranjang akhirnya langsung pindah ke lantai dan bersimpuh. Secara resmi dia mengucapkan selamat datang kepada Pak D-nya. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Kuning, sang paman meminta waktu berbicara berdua saja dengan Sapu Jagat. Tinggallah mereka berdua, kakak Kasumi dan Sapu Jagat. "Cahayu, Sapu Jagat, kamu tahu kan siapa yang membuatmu seperti ini?" "Iya Pak De, saya tahu." "Lah, terus apa rencanamu?" "Saya tidak ada rencana apa-apa Pak De, cuma ingin fokus agar cepat pulih." "Ngono nduk." "Sepertinya ini juga masih belum puas, masih akan ada kiriman susulan." "Ya wes, kalau memang itu kemauanmu, Pak D cuma bisa mengawal dari belakang. Lain hari kau harus lebih hati-hati." "Nji Pak D, sendiko dawuh." Setelah nyowo ubun-ubun, Sapu Jagat kakak Kasumi meninggalkan kamar Sapu Jagat. Sebelum pergi, dia berpesan agar Sapu Jagat senantiasa waspada. Kakak Kasumi meninggalkan 7 kerikil di telapak tangannya Sapu Jagat. Setelah kakak Kasumi meninggalkan kamar Sapu Jagat, tampak si putih mendatanginya. Macan putih itu tampak menangis. Dari sudut matanya, air matanya jatuh satu persatu. "Kang Putih, kenapa? Saya kan sudah bangun. Harusnya kamu senang, bukan malah menangis." Macan putih masih terus menangis. Sapu Jagat berkata, "Kalau masalahnya karena panjenengan tertidur saat menunggui saya bersemedi di raung, itu saya yang buat. Karena jika panjenengan tidak saya sirep, panjenengan juga akan terancam. Jika panjenengan mengalami nasib yang sama seperti saya, dicor, lah terus siapa yang bawa saya pulang ke rumah?"
Si Putih nampak terkejut. Gadis muda ini memang selalu punya perhitungan yang tepat dalam keadaan terdesak sekalipun. Si Putih yang usianya ratusan tahun lebih tua darinya tidak memiliki perhitungan sematang itu. Sebenarnya bukanlah sapu jagat yang menjadi target dari santet tutup bumi, tapi kakaknya. Dan karena sapu jagat mengetahui hal ini, dia langsung memasang kabel getih berjajar dengan urat nadi asli milik kakaknya, sekaligus mengambil satu dari ayang-ayang kembar milik kakaknya. Karena jika tidak, sapu jagat tidak akan bisa mengelabui musuhnya hanya dengan ajian panglimunan. Dengan ayang-ayang kembar, siapapun tidak bisa membedakan mana sapu jagat dan mana kuning. Sebetulnya orang yang menyerangnya bukan musuh keluarga Zimat, tapi musuh dari kakeknya dari Ibu Kasumi. Tepatnya orang yang merasa pernah dirugikan oleh kakeknya di masa lalu. Dendamnya begitu hitam, sangat hitam. Untuk memadamkan hal itu, sapu jagat mesti memiliki keikhlasan untuk mengalah. Oleh karena itu, dia tidak melakukan perlawanan sama sekali. Rupanya sapu jagat punya perhitungan yang sangat matang. Bapak ada di dalam kurungan perisai dari leluhur. Jadi dengan izin yang maha kuasa tidak ada yang bisa menyentuhnya, sedang ibunya memiliki pagar hidup berjumlah 1000 dan juga totok nyowo. Satu-satunya yang paling lemah adalah kuning. Kakaknya terlahir sebagai gadis biasa namun penuh pesona. Dia terlahir sebagai perempuan yang dipagari api neraka. Disinilah dia, sapu jagat terbaring tak berdaya dengan ketulusannya, karena sifat welas asihnya termasuk kepada orang yang sangat membenci dan menginginkan nyawanya. Sudah lega, si Putih mengangguk. Setelahnya nampak sapu jagat secara resmi memohon maaf karena terpaksa melibatkan si Putih dalam kemelut ini, sekaligus berterima kasih karena si Putih telah menyelamatkannya. Dia juga memohon apapun yang dia ketahui untuk tidak bocor kepada bapak dan ibunya. Sebelum si Putih meninggalkan kamarnya, sapu jagat nampak membisikkan sesuatu di telinga si Putih. Bersiaplah, akan ada kiriman susulan. Suara sapu jagat sangat pelan, tapi terdengar bagai gledek di telinga si Putih. Dia menatap sapu jagat dengan tatapan bingung penuh kekhawatiran. Hari itu berlalu dengan damai. Tamu-tamu sapu jagat datang mengunjunginya secara langsung ke rumah. Sapu jagat merasakan ini reuni terindah sepanjang hidupnya. Orang-orang yang pernah ditemuinya sepanjang perjalanan spiritualnya semua ada bersamanya. Teman-temannya dari dunia gaib juga sibuk mencandainya. Ayo bangun, jangan manja. Apa Anda ingin main sepak bola atau berkelahi denganku? Hah? Tanganku ini sudah panas, ingin melemparmu ke pohon kopi. Apa Anda ingin bertapa metingkrik di atas pohon kopi lagi? Lalu mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ya, dulu memang sapu jagat pernah disuruh bertapa di atas pohon kopi selama 7 hari 7 malam di lereng Kumitir. Setelah mereka puas bercanda, mereka pun undur diri dan berpesan agar sapu jagat sedikit jangan terus diam dan mengalah. Sapu jagat hanya tersenyum simpul. Wes kono bubar, gak usah ngajarin aku yang gagak, jawab sapu jagat. Teman-teman sapu jagat pun menimpali. Apa gini aja, kamu tinggal bilang iya, aku jadikan dia bola, terus kita pakai main sepak bola. Lagi-lagi mereka tertawa terbahak-bahak. Sapu jagat menjawab, ora, aku matur suwun, aku hanya perlu kalian temani. Kalian semua ada di sampingku, bercanda seperti ini sudah cukup bagiku. Akhirnya mereka pun mengalah dengan keteguhan sapu jagat, undur diri. Tamu terakhir yang sapu jagat temui adalah tamu dari ujung kulon. Namanya Kak Ardi, guru pembimbing yang mengajari dia memaknai setiap huruf Al-Quran. Hubungan mereka berdua terlihat sangat formal. Mereka hanya berbasa-basi sebentar. Sapu jagat memanggil Kuning untuk menyiapkan kamar bagi tamunya. Sebelum Kak Ardi meninggalkan kamar sapu jagat, dia berpesan, terkadang kita tidak harus selalu menjadi nun. Ada saatnya menjadi alif, lam, dan mim. Nun adalah orang yang selalu ikhlas dengan garis nasibnya, selalu sendiko dawu di hadapan Gusti Allah, selalu ridho apapun ketentuannya. Bukan sebaliknya, selalu memohon Gusti Allah meridhoinya.
Kalimat Kak Ardi membuat sapu jagat menangis sesenggukan. Kak Ardi menatap sapu jagat sebentar, kemudian membalikkan badan lantas meninggalkannya. Dari pancaran bola matanya, jelas laki-laki ini sangat berduka. Air matanya jatuh satu persatu. Laki-laki itu berhenti sejenak tampak ragu-ragu, namun kemudian melangkah pergi dengan pasti. Sapu jagat tampak memandang punggung lelaki muda itu dengan nanar. Air matanya masih terus mengalir menganak sungai. Apa arti dari air mata itu? Hanya dia sendiri yang tahu. Menasihatiku untuk jangan selalu menjadi nun, tapi dirinya sendiri melakukannya. Sapu jagat menggerutu dalam hati. Hari terus berlalu. Tamu-tamu sapu jagat berangsur-angsur mulai meninggalkan kediaman Zimat. Hanya tinggal Safawi yang masih di sana. 41 hari setelah sapu jagat sadar, dia tampak mulai belajar berjalan meski masih dalam kawalan. Dia memang sudah bisa berjalan, tapi ketika berbaring, jika tidak dibantu untuk bangun, dia tidak bisa bangun. Duduk juga harus bersandar, sholat juga sambil duduk karena jika sudah bersujud, dia tidak bisa bangun. Lengannya juga tidak bisa direntangkan lurus atau ditekuk dengan benar. Seluruh anggota keluarga selalu setia menjaganya. Safawi sudah berpamitan pulang, tapi masih sering datang dan pergi untuk melihat keadaan sapu jagat. Karena kadang-kadang tubuh sapu jagat masih tiba-tiba bengkak atau tiba-tiba pingsan. Mereka masih sering mengirim santet susulan. Jika tiba-tiba tubuh sapu jagat bengkak, berarti musuhnya memasukkan air ke dalam kulit, tapi di luar daging dengan ilmu santet. Si Putih juga sudah tidak lagi terlihat berjaga di halaman. Begitu juga Cengger sudah tidak lagi terlihat di atas wuwungan. Pagar hidup yang dipasang oleh Kasumi juga sudah tidak ada lagi di sana. Udara berhembus begitu sejuk dan damai. 7 purnama kemudian, keluarga memutuskan untuk membawa sapu jagat ke rumah sakit. Yang dikatakan dokter seperti dugaan sapu jagat. Karena sapu jagat mengerti dengan benar apa yang terjadi dengan tubuhnya. Umumnya, orang yang terkena santet tutup bumi akan mati seketika. Dokter bilang, umur sapu jagat tinggal 3 bulan dan sekarang sedang mengalami gejala kelumpuhan. Rusuk tulang belakang retak, otak kecilnya retak, salah satu sistem sarafnya ada yang tersumbat darah beku, jantung dan paru-parunya juga memar. Sekeranjang obat yang dia bawa dari rumah sakit. Ada 12 jenis obat yang harus dia minum setiap hari. Pengobatan secara medis terus dilanjutkan. Laku tirakat juga masih berlanjut. Sapu jagat butuh 7 bulan untuk benar-benar pulih. Dia dinyatakan sehat oleh salah satu rumah sakit di Kuwait karena pada tahun 2003 dia pergi ke Kuwait menemani Kuning melanjutkan pendidikannya. Suatu saat dia sakit gigi dan harus ke rumah sakit. Rupanya sang dokter mengerti bahwa ada yang salah dengan kesehatan sapu jagat. Dia langsung digelandang menemui dokter ahli tulang karena memang tubuh sapu jagat terlihat seperti kayu, tidak seperti manusia pada umumnya. Kemudian dokter tulang langsung mengumpulkan teman-temannya, 7 dokter ahli dari bidang yang berbeda, ahli kulit, ahli penyakit dalam, ahli bedah, ahli gizi, dia sendiri ahli tulang. Dokter gigi yang menggiringnya tadi dan seorang dokter umum. Sapu jagat diharuskan melakukan rawat inap dan menjalani pemeriksaan secara intensif. 3 hari kemudian, dokter baru memberi nama penyakitnya sapu jagat dengan sebutan bronkitis tulang. Setelah itu sapu jagat diperbolehkan pulang, diharuskan minum obat secara teratur 2 kali dalam sepekan. Dia berkunjung ke rumah sakit untuk melakukan check up secara berkala. 6 bulan kemudian, sapu jagat dinyatakan sembuh, tidak perlu minum obat kecuali vitamin. Tahun 2005, dia meninggalkan Kuwait. Kakaknya telah mendapatkan pekerjaan yang mapan. Kabel getih tidak pernah dilepas dari pergelangan tangan Kuning karena sapu jagat ingin terus menjaga kakaknya karena musuh keluarganya masih terus mengincar sang kakak. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang cukup panjang tapi dapet banget ya, mencekam. Dan yang sekali lagi ya, yang saya suka dari kisahnya Nasura itu adalah di mana di situ dijelaskan tentang
kebiasaan-kebiasaan orang-orang Jawa terdahulu dan juga ilmu-ilmu ya atau ajian-ajian yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Luar biasa kisahnya, keren banget, dapat banget. Ini duet Kuning dan Sapu Jagat ya. Jadi ini adalah kisah nyata, teman-teman. Ini adalah kisah nyata yang mana nama dan tempat semua kita samakan. Yang jelas itu bukan nama asli, tapi Kuning dan Sapu Jagat. Menarik sih namanya di sini, Sapu Jagat ya kan. Dan keren banget kisahnya intinya. Jadi perlu dikasih ini juga bahwa Macan Putih itu adalah sosok gaib di keluarga Pak Mat ya atau Zimat. Kisah ini merupakan ada hubungannya ya dengan keluarga Pak Zimat dan ada beberapa juga ya di konten-konten kami berhubungan ini. Jadi keluarga Pak Zimat intinya berhubungan dan kisahnya keren banget. Di dalamnya juga banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil ya. Yang buruk-buruknya mari kita buang saja. Dan oh iya, nih teman-teman, ini ada buku Gembolo Geni Bolo Sewu, yaitu buku yang sudah diterbitkan. Jadi Nasura 2101 itu sudah menerbitkan buku Gembolo Geni Bolo Sewu. Buat teman-teman yang berkenan ya, yang mungkin mau pesan silakan bisa menghubungi kami. Nanti bisa langsung kita arahkan. Harganya 75.000 ya, 75.000 aja, murah. Jadi udah keren banget nih, saya juga udah baca tapi belum sampai selesai. Di sini ada pembatasnya. Ya, Nasura 2101 luar biasa, akhirnya bisa terbit juga bukunya dan semoga ya ada yang diangkat ke layar lebar filmnya. Wow, itu adalah salah satu pencapaian tertinggi seorang penulis. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur kita semua, terutama para pecinta nikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya ya. Boleh juga di-share ke teman-teman yang lain. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Buat yang punya kisah horor misteri ya, yang dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin memang berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi, saya Ilo mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami dan selalu hadir ya di setiap malamnya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami yang pasti tak kalah ngerinya, tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.